Substansi itu masih kan ada. Ya. Substansi yang dibicarakan ini nggak mungkin loh media tiba-tiba di situ udah justifikasi. Nah makanya itu kan balik lagi ada media ilegal, ada media banyak ilegal. Nah, ini kan sekarang lagi mau nanya yang pada hari ada di lokasi. Termasuk saya, karena saya nggak ada lokasi, saya mau dengar juga. betul, betul, Pak Ustadz, betul. Coba ngomong dulu. Laras ngomongin dulu. Nah, iya, sampaikan. Oke. Saya nggak tahu tempatnya di mana. Oke. Cuman ada ibu di pesan, kata ibu tadi nanti jadi tadi. Oke, sampai. Baru bawa ke sini. Oke, sampai situ ya. Udah. Kita dulu tuh. Nah, terus? Ini Pak, ini Pak, ganggu kan? Ya, nanti sampaikan salahnya ke bos. Warga di sini, takut pulang lagi. Kenapa Pak? Cara ngomongnya gimana coba bisa Ya. dikasih tahu. Ibu DP, Ibu Dewi biar saya aja nanti biar saya. Oh, ya udah. Nah, terus? Bapaknya juga dia nggak pakai tangan apa, Ya. biasa aja. Dia cuma sampaikan yang biasa aja. Jangan takut, kamu ada di video ini. Ya kalau biasa aja kenapa? Biar nanti saya aja yang Yang bisa minta tolong ya. Diskusi kita ini jangan jadi diskusi jalanan. Betul, iya. Mohon maaf saya kalau diskusi ini mau dibawa ke jalanan, saya malu dengan diskusi saya. Mohon maaf ya. Oh, saya juga malu sebagai publik figure. Makanya jangan kita diskusi ini saya diskusi jalanan. Saya berharap ya, kalau memang bapak saudara punya intelektual terkait dengan akademis, mari kita bicara. Kita gitu ya. Saya jauh Gue tahu nih awal mulanya seperti apa. Jadi saya perkenalkan saya ini keponakan kali. Ini kan nama saya ini keponakannya. Oke. Jadi saya merasa ini jadi ibu saya. Mungkin saya memang nggak ada di lokasi, tapi saya mendengar langsung dari driver, dari Barot, bagaimana itu awal mulanya masalah. Jadi saya nggak mau nih memperpanjang ini masalah. Berawal tadi Bapak kirim foto tadi kan, ya mempertunjukkan, maksudnya mempertunjukkan foto yang sedang video penyerahan. Awal mulanya ini kan dari Audi langsung berbicara sama Pak Ustadz. Ya. Jadi intinya komunikasi berawal dari keluarganya Audi sama Pak Ustadz. dan benang merahnya di situ. Nah gini ya, tar dulu Pak. Jadi Pak Ustadz ini yang namanya mengkoordinir. Mengkoordinir, betul. Jadi Pak RT ini sebenarnya nggak tahu nih. Saya nggak tahu. Nah ini Tahu. sebenarnya ini salah pahamnya karena Pak Ustadz nggak berada di lokasi. Benar nggak Pak? Jadi kalau seandainya Pak Ustadz ini menjelaskan ke Pak RT kalau Sabtu ini datang, ya otomatis nggak akan menjadi seperti ini. Nah ini pertama nih. Kedua, ini untuk yang video tadi Penyerahan tadi. penyerahan itu memang bukan orang kita. Jadi kita ini hanya menaruh sapi. Mungkin Pak Ustadz nggak ngasih tahu ya. Juga nggak tahu. Nah, nggak tahu juga. Juga nggak tahu. Harusnya kita komunikasi sama Pak Ustadz dan Pak Ustadz juga ini Tahu kok Pak Ustadz? Nggak tahu. Jadi gini. Nggak tahu. Pak Ustadz Terusin. Oh, oke. Jadi ini Iya, Pak. jangan ini jangan. Ini cuma Karena salah. Pak RT nggak tahu Iya, apa gitu. Nah, ini cuma nggak ada tahu. Cuma kan intinya permasalahannya ini kan mau langsung meeting aja ya Pak, biar nggak lama. Jadi permasalahannya ini dari live Instagram ya kan. Ini Ya. masalah ini karena yang kami ini Instagram. Awal mula, Auti ini kan orang yang benar-benar bekerja keras, yang nggak pernah ngurusin hal-hal yang kayak seperti ini. Cuma karena lagi live, tiba-tiba mungkin diduga warga sini langsung komen di Instagram, otomatis spontan mengingat lagi kejadian yang tadi sore yang sudah dilaporkan sama ART sama driver. Nah di situ spontan juga berbicara, tapi kan otomatis Auti ini tidak di lokasi. Dapat informasi dari ART dan driver apa yang mereka alami di sini. Nah, itu. Nah, setelah itu Auti ini spontan berbicara yang dirasakan karena kok bisa begini, kok bisa saya niat baik kok dibalas seperti ini. Nah ini yang dirasakan Auti saya. Betul. Terus yang jadi permasalahannya
tanggapan. Mungkin Pak RT juga nggak tahu kan, memang namanya informasinya belum sepenuhnya dari Pak Ustadz, belum tahu kan. Kayak kok sapi udah taruh diambil lagi. Nah itu sebenarnya itu salah paham juga, karena misalnya driver ini sama ART ini tujuannya cuma disuruh sama aunty kan, sama pelaku ini apa tuan rumah. Nah, minta ke Pak RT karena memang mereka yang minta ke saya. siapa? Ke saya. Nah, Pak Ustadz, nah iya. Siapa yang nggak tahu-tahuan? Nah, tiba-tiba kok bisa ketemu Pak RT? Nah, ini dari cerita ini ketemu Pak RT itu gimana? Pas pengambilan. Pas pengambilan. Tiba-tiba katanya sudah kok bukan di sini. Iya. Sama siapa itu Pak? Saya, karena tadi itu yang video tadi udah dikirim. Nanti tante jelasin ulang. Jadi intinya Pak RT ini nggak tahu nih ternyata kalau misalnya ada kegiatan apa, ternyata memang Auti ini selama 3 tahun sampai 4 tahun selalu ada Idul Fitri, Idul Adha itu selalu Ini dulu Ya ini kan diceritain. iya, makanya diceritain. Jadi kan Pak RT nggak tahu nih kalau ada kegiatan seperti itu. Jadi kegiatan ini rutin ini setiap ada Idul Fitri, Idul Adha itu pasti ada pembagian keluarga. Nah, biasanya yang menjembatani Pak Ustadz. Nah, cuma karena sekarang ini Pak Ustadz miskomunikasi sama kita sama Pak RT juga, jadi nggak ini, jadi salah paham. Nah, kalau saya mungkin di kondisinya Pak RT, ya mungkin saya kok udah naruh sapi, mau diambil lagi. Nah, Kalau di itu. kondisi aku udah nggak mungkin lah gue aku terus gue mau ambil lagi. Nah itu di kondisinya Auti juga kan sama. Nih jadi di kondisinya Auti pun saya sama juga. Loh, saya naruh sapi kok marah-marah dia kalau misalnya ini. Nah itu di situ sebenarnya salah paham. Jadi mungkin kenapa live itu bisa terjadi karena ada intonasi yang kayak apa ya, kalau pokoknya nah ini ada jam 7 kalau nggak diambil dilepas, bener apa begitu Pak? Lah ini nggak apa-apa, ini saya cuma betul. Jadi di jam 7 kan kita sebagai pendengar pasti meresponnya kok begitu, sedangkan ya harga Pak RT meskipun apapun yang terjadi jangan pernah mengeluarkan kata-kata yang apa ya, ibaratnya yang kurang enak, yang bijak harusnya. Ya, kan mereka ini kan RT atau driver yang kerja susah, otomatis mereka nggak tahu apa karena mereka diarahkan diperintah, dan harusnya yang Pak RT ini kan pengayom warga, harusnya ini jangan melontarkan kata-kata yang kayak Pak Topan ini mungkin ada peta pendengaran aja sampai kaget dia kalau misalnya dia kok saya di ini ada Dulu nih. ya Saya tanya, sekarang seandainya di posisi Anda, orang yang udah dititipkan beban diambil lagi, secara psikologis, ya kan, bagaimana perasaan Anda? Ketika masyarakat itu sudah melihat, sudah menerima, terus diambil lagi, bagaimana tanggapan Anda terhadap kepercayaan saya yang selama ini? Mereka pasti berpikiran buruk dengan saya, karena ada apa ini? Kok diambil lagi? Nah, itu kan wajar kalau saya ada sedikit terpancing emosi. ya Wajar dong. oke ya Ya, bapak marah. Oke. Bukan marah, ntar dulu, marahnya di mana? ya Ntar dulu, enggak, marahnya di mana? Ntar dulu. Ketika saya diperintahkan untuk membantu menaikkan sapi, sementara kita ini bukan orang yang pertama. Minta tolong. Saya jawab, saya nggak mau kan? Ngapain? Sampai begitu. Ya udah, ngapain sama nggak mau kan? Ayo nggak mau bener? ya Bener nggak mau? ya Ya kenapa bapak nggak mau, kan bapak kan Pak RT Pak. Salah. Ayo bapak tolong. Nah, nggak bisa gitu, Pak. Saya ini sekarang lagi Suasananya, Bung. karena suasananya saya ini lagi dirusak sama kepentingan orang, sama seseorang. Oh cuma masalah itu dari bapak emosi gitu ya. Oh iya dong, warga udah lagi kumpul tiba-tiba diambil. Ya, jadi gini, ulangi lagi ya. Jadi nanti biar yang tadi Ahmad sampaikan bisa jelas lagi. Cuma masalah ini. Jadi begini, Ya oke lagi Pak. Ibu Dewi, dari yang awalnya kita biasa dapat jatah porsi daging itu, lalu kemudian datang sapi, orang yang nganter itu mengirim video tanpa menjelaskan bahwa dia driver dari Brebes
Ya. Mana saya tahu itu asisten atau bukan. Ya, Dan nggak ada penjelasan kan? Ya. Nah, ketika udah diserah terima dia langsung kirim video sesuai yang tadi Abang pegang, telah menyerahkan satu ekor sapi kurban dari Ibu Dewi Persik, ya kan? Ya. Diterima oleh Bapak Makan, kita ada ucapan Ya. begitu. Ya. Nah, itu langsung saya Jadi sampaikan. cuma masalah sapi yang dia Jadi memang tidak ada yang saya pikir awalnya. Kan Pak, Nah, yang saya udah nyiapin daftar janda nih. itu Pak yang membuat saya makan Pak. Saya mendapatkan perlakuan Nggak dulu Ibu, nggak dulu. Sorry. Aduh. Sekarang masalah uang yang 100 juta. ya. Saya minta 100 juta. Kalimatnya Ada gimana? dua versi dari Udah, enggak usah 2 juta. Saya mau tanya. Pak Topan dengar kejutannya bagaimana? Yang ini nanti baru abang. Jangan pakai anggap aja. Saya Ayo. Pak, saya minta tolong bantuin saya untuk akasin sapi. Nah, nanti buat menghargai dari Pak ya Bapak, saya kasih uang. Nah, tiba-tiba Bapak marah, ngapain? Udah bawa aja. Cuma saya nggak pernah larang, saya ikut Bapak. Oke lah. mengenai harga Saya lagi diri itu ditunjuk sama maksudnya anak yang muda, nggak tahu pertama. siapa itu. Gue nggak tahu itu siapa, sampai 2 kali kan. Kalau Saya bukan nggak tahu. pemakan kan. Saya kan baru pertama kali kamu Bapak ini, itu Pak RT, oh Pak RT. Udah baru saya enggak kan. Nah, setelah itu kan baru ucapan, saya nggak sesuai apa ini. Bahkan itu Bapak bilang, kalau saya dibayar 1 juta juga saya nggak mau. Nah, itu versi Bapak tak dulu, versi ini. Kalau ini Asisten saya hadir bareng. Hadir bareng. kalau Bapak pengadilan itu, saya bisa menghadirkan 10 orang. Karena ada di situ. Tar dulu Pak RT. Boleh. Tar dulu Pak Ya, RT. Ketika saya live, itu ada 2 versi video yang sampai saat ini masih ada. Jadi saya memberikan pengetahuan kepada masyarakat bahwa ada 2 versi live. Salah satunya adalah ada 2 versi dari asisten saya 1, yang kedua adalah ada 2 versi dari asisten saya kedua. Yang pertama adalah Pak RT itu tahu angka kita, yang karena masalah mengenai harga diri kalau mau dibantu, dan yang kedua mengenai harga diri Pak RT tidak mau 1 juta. Jadi ada 2. Nah, wajar dong kalau saya komentarkan itu lebih Coba awal. ayo silakan. Nggak wajar, Pak. Karena di live-nya itu nuduh saya. Saya Ada minta. 2 versi dari dia. Oh, saya nggak pernah baca. Loh, jangan boleh, Pak, jangan boleh, jangan boleh. Kita Nggak kan harus boleh. lihat bukti, Pak. Pak Bu Dewi itu dulu. Ayo coba. Ada kejadian saya ada di belakang beliau, ada di belakang Berarti ini ada ya Bang? Bang Naga. Bang Naga ini ada 2 ya? Ada. Oke. Ayo silakan. Agak jauh ya, karena Nggak perlu juga saya Pak Don. ada saksi batasannya. Jadi gini, mungkin aku kurang dengar juga ya tentang 100 juta. Aku udah ngomong juga sama Bapak sama Ibu juga. Nah, kenapa aku langsung ngomong sama Ibu yang pertama tadi beberapa yang dibicarakan sama Bapak juga. Kan dia juga bilang sapinya bla 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 gitu. Dan Pak sedikit bukan marah tapi kayak begini kecewa. Akhirnya pas dengar kata-kata itu, aku langsung balik. Pertanyaan saya cuma satu, apakah Anda mendengar pernyataan yang keluar dari Pak RT meminta uang? Nah, oke yang pertama disebutkan sekarang juga karena yang aku ikuti Pak kan kata-kata Sekali lagi saya jawab, saya tanya, apakah Anda mendengar pernyataan Pak RT meminta uang kan tidak? ya kalau di situ aku bisa kurang jelas. Kita udah ngomong Satu. Saya paham. Ya. Ini yang Pak, saya ada 2 Berarti yang ini dulu nih ya kesaksiannya. Iya. Jadi bukan kalimat meminta. Dan saya tidak menuduh, saya cuma marah karena ada 2 versi. Jadi ini dapat input, Dan itu pun dua-duanya saya masukin di video, Pak. dan pernyataan Anda saya delete. Itu tidak ada. Oke, ini satu oke. Jadi yang benar adalah bahwa Pak RT tidak mau membantu. Walaupun dibayar 100 juta. Karena itu menyangkut harga diri itu. Oke. Nah, itu yang saya sampaikan kemarin juga di teman-teman media. Lalu Oke, sudah. Tadi kan udah banyak nih. Karena dari Abang silakan. Sama kayak saya. Beberapa media membuat topik dari berita ini adalah DP Dewi Persik pedangdut marah-marah sehingga Pada adem. Pak RT meminta uang 100 juta untuk korban. Salah satu yang begini Pak, kalau namanya dunia entertain atau mau juga sebenarnya dunia entertain, dunia politik ataupun dunia apa saja, yang namanya gosip atau clickbait itu selalu media itu selalu I see. Berarti kan di apakah sini itu ada tanggung jawab saya? I see. Berarti kan di sini ada aset, ada api, ada aset. Nah, Karena tidak mungkin example di media membuat apakah media bisa yang buat? bukan bilang ini saya bilang ini substansi itu berarti kan ada. Ya. Substansi yang dibicarakan ini nggak mungkin loh media tiba-tiba di situ udah justifikasi. Nah makanya itu kan balik lagi ada media ilegal, ada media
ilegal. Nah, sekarang balik lagi di video saya, ada nggak saya bilang begitu? Di video saya dua versi. Saya kebetulan saya record semua video. Saya download. Dan saya kebetulan juga saya simpan video saya di Instagram saya. Saya download dari ibu posting ibu satu jam 1 menit Ada di 50 Instagram menit. saya masih ada kok. Ya, Bapak bisa lihat lagi. Udah itu nanti, Kita nanti aja. Jadi ada dua versi. Jadi intinya adalah saya menerima perlakuan saya terutama ya. Saya merasa tersinggung karena menerima perlakuan yang tidak baik. Saya punya niat baik di mana tiap tahun yang saya lakukan memberikan daging atau sembako buat warga saya, saudara-saudara saya. Walaupun dari door to door. Udah Ibu, Ya. tapi kan omongan itu tadi sudah disampaikan bahwa itu Kan saya harus ulang lagi dong Pak. Kemudian saya mendapat perlakuan Ya. dari orang yang saya Bagian- anggap bapak bagian di aja. warga sini. Iya. Enggak, Contohnya maksudnya ketika kalau- kita kalau minta ini- tolong, tadi dulu, Pak Ustadz. Iya, iya. Ketika saya minta tolong, tapi saya ditanggapi. Kalau mereka kan berarti saya Iya. ditanggapi tidak baik. Contohnya, saya bersuara kepada Pak Presiden. Pak Presiden apakah marah-marah kepada saya? Itu kan tidak pantas selaku Bapak. Ya. Harusnya Pak Presiden mendengar ada Pak Tenang atau Pak RT datang aja langsung ke rumah saya. Benar gak Bu ini sapinya ini mau dibawa Bu? Itu yang benar. Bukan alat bos, bilang sama bos kamu. Warga kita tidak mau sama janji. Setuju gak seperti itu? Jadi gini. Enggak Pak, ini perlakuan benar nggak ada RT seperti itu? Kembali. Dilepas sapi saya, benar nggak? Kembali ke Jangan ngomong kembali, benar nggak? Ya kalau belum karena itu pengancaman karena belum jam 7. Karena saya baru pulang dari kalau kita kalau jam 7 bisa Udah, dulu dilepas. tuh kan. Udah. Kalau lagi bapaknya laki-laki, pantas nggak seorang bapak yang kita anggap sebagai RT bapak marah-marah? Kan? Gini. bukan tempat berak sapi, saudara. Pak, masjid punya umum. Tadi dulu, udah. Masjid punya umum Gini. bukan punya bapak. Nggak dijaga itu sapi. Ibu Dewi, udah. Orang saya berusaha dengan Pak Ustadz, kok kamu yang marah-marah? Pak Ustadznya jangan masalah kok. Sudah gini. Kok Anda yang marah-marah? Gini. Saya marah karena saya dididik. Ya Bapak itu Bapak bukan marah-marah harusnya. Harusnya bisa ngayomi. Harusnya ngomong ke dia. Ngayomi, kamu tuh RT. Kok kamu tuh RT tapi tidak bisa mengayomi? Ada. Kalau mereka malah ketawa-ketawa. Udah gini. Tanggung jawab. Bu, nggak usah ngomong. Iya, Bu, yang penting jangan ngomong. Itu anu gua. Hei, jadi gua ini. Duduk. Pak, dari sini aja kita bisa lihat kan? Ibu. Kita bisa lihat RT kita kayak apa? Dari sini kita bisa lihat RT kita kayak apa? Bener gak RT kayak begini dipilih? Hah? Bener gak? Gimana sekarang dia bisa ketawa-ketawa? Orang gila kayak begitu. RT belum ngomong yang lain-lain. Tar dulu deh. Iya. RT kok marah-marah? Tar dulu. Sini. RT itu cuma ayo. Hah? Pasti akan rame. Gimana? Biar tenang. Nah, ini biar selesai. Kalau kan selesai, kalau semua pada ego. Selesai ini udah selesai aja. Ini kan selesai, masing-masing ketemu. Selalu koordinasi, ini bukan soal itu. Makanya ke sini. Gak ada yang stop. Gak ada yang stop. Gak ada yang stop di sini. Gak ada yang stop di sini. Saya punya niat baik sama warga di sini. Dewi. Selama 4 tahun. Saya memberikan apapun, tidak pernah ada embel-embel apapun. Dewi. Gak ada unsur politik saya di sini. Bu Dewi, kan mau diselesain. Ya tapi bapak lihat sendiri. Ya kan saya gilirannya belum ngomong. Ayo. Udah kalau kayak begini, saya punya niat baik Pak. Dari kapan 5 tahun saya kepada semua. Ya. Jangan saya buat Ini mau dibawa pulang, mau diterusin? gimana? Kenapa saya dibentak-bentak? Gak ada unsur politik. Dari tahun kapan saya tinggal di sini bersama warga. Saya selalu dapat tanya sama warga semua di situ. Gak usah banyak-banyak. Sama warga. Pernah nggak saya saya minta tolong sama ibu-ibu di sini. Saya
warga. Katanya warga ada yang belum mendapatkan sembako, ada yang belum mendapatkan daging. Makanya saya minta tolong sama Pak Ustadz. Ngomongin sini, ngomongin sini, ngomong. tenang dulu, nanti kita tenang. Coba kalau bapaknya bisa diperlakukan kayak gitu, Pak. Saya tuh punya niat baik loh, Pak. Saya nggak ada niat apapun. Tapi orang itu hubungan saya dengan politiknya saya nggak tahu. Kecuali saya baru tahun ini. Saya kan 5 tahun di sini. Saya nggak tinggal warga. Saya nggak jadi warga di sini aja. Saya masih mau bantu. Saya cuma tanya sama Bapak, itu RT loh Pak, sebagai pengayom, apa pantas marah-marah sama warganya kayak begitu? Mending datang ke rumah saya Mbak DP, bener gak itu sapinya gitu kan Pak? Semua terjadi setelah marah. Karena situasi yang berkembang, Pak RT marah. Tapi Pak RT situasi yang berkembang. Saya dari awal gimana sampai tak pernah ada yang ada Pak Ustadz. Iya, kayak gitu. Jangan saya punya itu, teman, ngobrol, bahwa kalau kamu lepas Dan itu yang disayangkan tuh sikapnya dari Pak RT-nya loh. Harusnya kami ketawa-ketawa seperti ini. Betul, jadi kesannya kayak orang kayak bercandaan. Namanya masjid itu untuk umat. Pak terlalu arogan Pak. Tapi Pak RT-nya terlalu arogan Pak, ngamuk-ngamuk kayak begitu. Gimana warganya ngamuk-ngamuk? Yang sabar dong pakai nunjuk-nunjuk. Jangan pernah melihat sosialnya, status mau ART mau supir tetap dihargai Pak. Jangan kayak begitu. Kenapa saya kemarin itu colek ada namanya Pak Anies? Karena beliau itu di situ ada gambar-gambarnya Pak Anies semuanya. Bukan berarti itu mereka arogan. Pak Anies aja baik, kenapa dia yang arogan?